Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah ketemu hari Minggu lagi. Kita waktunya ibadah lagi sekolah Minggu. Adik-adik yang lagi lari-lari, yang lagi makan, ditaruh dulu. Kita fokus ibadah dulu kepada Tuhan Yesus. Kita muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran Tuhan, pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Kita pujikan, terima kasih Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih
Mari adik-adik kita berdoa kepada Tuhan untuk memberikan berkat pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami mau menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bila ada roh setan yang mau mengganggu kami Tuhan, usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Wah Kak Putri, hari ini aku merasa bahagia loh. Kak Putri gimana? Kenapa kok bahagia Kak Yesa? Ya karena hari ini hari Minggu aku bisa menyembah Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau Kak Putri gimana? Bahagia juga dong ketemu adik-adik di rumah, kita bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik bahagia juga nggak ketemu hari Minggu? Bahagia dong. Wah, pasti bagus bahagia. itu. Iya Kak Yesa. Kalau gitu kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo, tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Pakai gerakan, kan ada gerakannya. Masih inget nak? Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita
rumah saja, tapi kita harus tetap bahagia. Kita ajak papa mama untuk beribadah, adik kakak untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Yuk kita lanjutkan pujian kita. Kita harus mendengarkan suara Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan buat kehidupan kita. Kita pujikan dengar Dia panggil nama saya. sudah mendengar panggilan dari Tuhan, kita juga harus bekerja untuk Tuhan. Tangan kita, kaki kita, mulut kita, semuanya. Mari kita nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tetap bangkit berdiri adik-adik. Kita tunjukkan tangan kita, kaki kita, mulut kita kepada Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan,
Adik-adik, ada yang tahu nggak sih Tuhan Yesus habis mati, bangkit, terus kemana? Naik ke surga dong Kak Putri. Wah, betul Kak Yesa, Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus di atas nih, adik-adik di atas surga. Bisa lihat adik-adik lagi ngapain, tangannya buat mukul temennya? Enggak ya, tangannya buat apa? Buat memuji Tuhan, buat bekerja untuk Tuhan, buat melayani Tuhan. Kakinya buat apa tadi, pujian tadi? Mencari jiwa Kak Oh, Putri. mencari jiwa, temennya dimusuhin? Enggak, temennya harus saling mengasihi biar tahu kasih Yesus kita salurkan ke teman-teman kita supaya mereka juga percaya bersama Tuhan Yesus. Kita pujikan pujian hati-hati gunakan tanganmu karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu sekarang. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Tanganmu sekali lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Haleluya. Kak Putri, udah capek apa belum? Belum dong, kita harus tetap semangat, nggak boleh lelah. Iya, betul. Adik-adik di rumah masih udah capek atau belum nih? Belum dong. Masih semangat. Masih semangat, Wah, puji Tuhan. harusnya gitu dong, bagus. Kita nyanyikan lagu Jangan Lelah ya adik-adik, tetap berdiri, yang semangat ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
persembahannya dimasukkan ke dalam kotak. Sebelum itu kita berdoa dulu untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati keluarga kami Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sudah dimasukkan ke dalam kotak persembahannya. Kakak tunggu 5 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke adik-adik, kita sekarang siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Tuhan, inilah hidupku. Adik-adik pujikan dengan sungguh-sungguh, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena hidup kita memang milik Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala jiwa.
kasih Yesus, inilah hidup kami, hidup anak-anak-Mu Bapa. Masa depan kami, cita-cita kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Apapun rencana-Mu Tuhan, apapun yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Yesus, biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai telinga kami, mata kami, hati kami Bapa, untuk dapat menerima taburan firman-Mu Yesus. Kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Tubuh jiwa roh kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Dia. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan cerita Alkitab. Nah, ya adik-adik, bingung nggak? Kok Kak Yuni pakai mahkota ya? Ada apa ya? Nah, biasanya yang pakai mahkota itu adalah seorang raja. Kalau perempuan, ratu. Kalau laki-laki, raja. Berarti cerita hari ini ada hubungannya dengan raja. Nah, raja siapa? Ayo adik-adik, dengarkan cerita Alkitabnya ya. Sekarang waktunya duduk diam, mendengarkan cerita Alkitab. Ayo, Alkitabnya sudah disiapkan apa belum? Yang biasanya mencatat, catatannya sudah diambil apa belum? Nah, jangan sampai kelewatan ya. Nah, kegunaan mencatat adalah kalau kita sewaktu-waktu membutuhkan ayat itu, tiba-tiba kita ingat, kita buka-buka catatan, jadi bisa tahu ya cerita Alkitabnya ada di mana. Nah, hari ini judul ceritanya adalah Saul menjadi raja. Judul ceritanya Saul menjadi raja. Ayatnya dalam 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Nah, adik-adik, nanti kita baca sama-sama ya. Meskipun tidak dibaca semuanya, nanti kita akan 1-2 ayat kita akan baca. Nah, Saul menjadi raja dalam 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Nah, begini ceritanya adik-adik. Ayo dengarkan ya. Duduk manis ya. Tidak boleh lari-lari ya. Nah, bangsa Israel kepingin punya raja. Dulu bangsa Israel itu dipimpin langsung oleh Tuhan. Nah, dipimpin langsung oleh Tuhan. Nah, sekarang mereka tuh minta seorang raja. Nah, kita baca ayatnya dalam 1 Samuel 10 ayat 19. Ayo, dibuka Alkitabnya. Kak Yuni tunggu ya. Alkitabnya dibuka, dicari dalam 1 Samuel 10 ayat 19. Kita baca. Sudah ketemu adik-adik? Yo, yang kelas Samuel yang belum bisa baca, minta tolong mama papa membacakan ya, atau dengarkan saja. Nah, adik-adik yang sudah bisa buka Alkitab, sudah bisa membaca, disimak bacaannya ya. Kita baca sama-sama. 1 Samuel 10 ayat 19. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Nah, ini bangsa Israel ini minta raja, adik-adik. Minta dipimpin oleh seorang raja. Nah, akhirnya Tuhan itu menyuruh Samuel untuk mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Nah, semua orang bangsa Israel disuruh berkumpul. Nah, ini gambarnya. Adik-adik lihat, ini Bapak Samuel yang di atas ini membawa tongkat. Ya, Bapak Samuel yang di atas membawa tongkat itu mengumpulkan seluruh orang Israel. Semua orang Israel dikumpulkan karena mereka minta seorang raja. Nah,
terus siapa yang milih raja? Nah, kita lanjutkan ceritanya. Setelah orang Israel dikumpulkan semuanya, akhirnya Bapak Samuel ngomong, sekarang suku-suku dari bangsa Israel semuanya harus berkumpul. Yang kepala sukunya kumpul, ya. Kepala sukunya suruh berkumpul. Lah, bangsa Israel ada berapa suku? Ada yang tahu enggak berapa suku Israel? Ada berapa? 12. Siapa saja 12 suku Israel itu? Ayo adik-adik tahu enggak? Tahu enggak siapa aja? Hafal enggak? Nah, kita baca ya nama-nama 12 suku Israel. Kita buka dalam 1 Tawarikh 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca, kita cari dalam 1 Tawarikh 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama. Inilah nama-nama 12 suku Israel. Biasanya kita 12 suku Israel tapi tidak tahu siapa saja. Kita baca sama-sama biar tahu ya. Yuk. 1 Tawarikh 2 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu adik-adik? Nah, kita simak ya, kita baca sama-sama. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asyer. Nah, itu 12 suku Israel. Tadi semua bangsa suruh kumpul. Setelah itu 12 suku kepala-kepalanya ini dikumpulkan lagi sama Bapak Samuel. Nah, tadi banyak orang yang datang. Sekarang tinggal beberapa orang, kepala-kepala sukunya saja yang dikumpulkan ya. Adik dikumpulkan. Terus dipilih lagi. Nah, diundi. Pemilihan rajanya ini diundi namanya ya. Nah, setelah itu dari suku-suku itu tadi dipilihlah lagi dari suku Benyamin. Dari suku Benyamin. Tadi 12 suku dari orang Israel. Ya. Nah, dipilihnya dari suku Benyamin. Nah, adik-adik dari suku Benyamin dipilih lagi. Ya. Ini tadi orangnya banyak, berkurang lagi. Dari suku Benyamin. Dari suku Benyamin itu masih dipilih lagi. Dari tiap keluarga. Nah, dari keluarga-keluarga ini dipilih lagi. Nah, akhirnya terpilihlah dari keluarga Matri, yaitu Saul. Nah, Saul yang dipilih. Tapi waktu Saul dipanggil, dia tidak ada. Kemana ya Saul ya? Yuk kita baca. Kemana Saul kok dipanggil tidak mau datang? Kita baca. Ya, Saul di mana? Kita baca dari 1 Samuel 10 ayat 22. Ya, Samuel kok dipanggil tidak ada. Kemana ya? Kita baca ayat 22. Ya. Sudah ketemu? Sama-sama baca ya. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Loh, Saul bersembunyi di antara barang-barang. Kenapa ya adik-adik kok dia bersembunyi? Ternyata Saul ini merasa tidak mampu, tidak bisa, tidak mampu untuk memimpin. Kalau Tuhan sudah memilih, pasti Tuhan memperlengkapi. Tuhan pasti sudah memberi kuasa, memberi kemampuan. Nah, kalau adik-adik di sekolah dipilih sama Bu Guru, sama Pak Guru untuk menjadi ketua kelas, berarti Bapak Ibu Guru itu juga sudah mengetahui kemampuan adik-adik. Untuk apa? Untuk memimpin teman-teman. Ya, untuk memimpin teman-temannya di dalam kelas, karena jadi ketua ke kelas. Nah, jadi pemimpin. Bagaimana perawakannya Saul ini? Kok dia jadi malu?
kok dia jadi tidak pede ya? Nah, kira-kira bagaimana perawakannya Saul? Kita lihat, kita baca dalam ayat 23b. Ayat 23 yang bagian B, bagian terakhir ya adik-adik. Nah, kita baca sama-sama. Ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Loh, padahal dari bahu ke atas berarti dia tuh lebih tinggi, gagah, besar gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang sebangsanya. Tapi masih nggak pede, masih merasa malu. Nah, Tuhan memilih, pasti Tuhan sudah memperlengkapi, memberi kemampuan, memberi kuasa. Akhirnya Saul tadi dijemput dari tempat persembunyiannya. Saul dijemput, datanglah kepada Samuel. Nah, ini dia pemimpin baru bangsa Israel. Namanya Saul, masih muda, perawakannya lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya. Nah, akhirnya bangsa Israel sudah punya raja, yaitu Saul. Nah, Saul dipilih dengan cara diundi. Diundi. Tapi Tuhan sendiri sudah ngomong sama Samuel, menyampaikan bahwa nanti yang jadi raja itu Saul, dari suku Benyamin, diambil dari keluarga Matri. Nah, bangsa Israel yang banyak tadi sekarang sudah punya pemimpin, karena mereka ingin dipimpin raja. Padahal kalau dipimpin raja itu mereka itu harus memberi upeti, membayar pajak, ya, harus membayar pajak. Mereka tidak ngerti, akhirnya mereka tetap ngotot pengen punya raja, jadinya dipilihlah Saul untuk menjadi raja mereka. Nah, adik-adik, bangsa Israel itu punya 12 suku. Di Indonesia juga banyak suku. Suku di Indonesia adik-adik tahu enggak berapa banyaknya? Ada 1340 suku. Wah, banyak sekali ya. Ayo, ini pelajaran kelas 3, kelas 4. Siapa yang kelas 3, kelas 4? Pasti tahu ya. Nah, tapi kita tidak bisa hafal semua suku. Paling tidak, suku yang sering kita dengar, yang paling banyak ada di Indonesia itu suku Jawa. Suku apa lagi? Ayo, meskipun belajar di rumah, adik-adik juga harus ingat loh pelajaran di sekolah ya. Nah, suku Jawa. Terus suku Batak. Ayo, suku apa lagi? Madura. Terus suku Dayak, banyak lagi. Ada 1340 suku di Indonesia. Tapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Seperti tadi, suku Israel ada 12 suku, tapi tetap adalah bangsa Israel. Sekarang bangsa Israel sudah mempunyai raja, yaitu Saul. Nah, akhirnya Saul jadi raja. Sekarang bangsa Israel sudah senang dipimpin oleh seorang raja. Adik-adik kalau dipilih sama guru di sekolah, tidak boleh nolak. Nah, guru itu pasti tahu kemampuan adik-adik. Demikian juga kalau di gereja, misalnya dikasih jadwal atau dikasih tugas menarik kolekte, jadi kolektan, itu berarti yang memberi tugas itu tahu kemampuan adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik dijadwal untuk singer, berarti yang memberi tugas itu tahu kalau adik-adik bisa memuji Tuhan. Ya, misalnya kalau disuruh dancer, berarti adik-adik itu yang memberi tugas itu tahu adik-adik bisa memuji Tuhan lewat tarian. Nah, jadi Tuhan itu memperlengkapi kita kemampuan. Kalau kita ditunjuk berarti Tuhan itu memberi kita kemampuan, memberi kita kekuatan untuk bisa melakukan tugas yang diberikan kepada kita. Kita ini jadi anak-anak raja. Kita harus bersyukur kita ini jadi anak-anak raja ya.
Amin. Puji Tuhan. Demikian cerita Alkitab hari ini. Sebelum kita berdoa, tugas kita minggu ini adalah ini yang ditunggu-tunggu adik-adik ya. Biasanya mau tahu? Apa mau tahu banget? Yang ditunggu ini tugasnya. Apa ya tugas hari ini? Nah, tugas hari ini adalah adik-adik membuat mahkota. Seperti yang Kak Yuni pakai ini ya. Membuat mahkota terbuat dari kertas. Nah, ini mahkotanya Kak Yuni ini belum ada hiasan, belum ada apa-apanya, ya. Nah, sekarang adik-adik membuat di rumah terbuat dari kertas, terus ditulisi aku anak raja. Tulisi aku anak raja. Terus boleh juga dihias-hias. Nah, seperti ini. Dihias, dikasih tempelan, boleh. Dihias terus dikasih dicat, pakai cat warna juga boleh, pakai spidol, pakai pensil warna juga boleh ya. Ini tugasnya untuk minggu ini, membuat mahkota. Setelah mahkotanya jadi, ya adik-adik kan pinter-pinter ya, kreatif, aktif, pinter semuanya. Nah, membuatnya sekreatifnya adik-adik ya. Mau membuat yang bagus boleh ya, untuk Tuhan tentunya, bukan buat Kak Yuni ya. Nah, setelah dibuat dipakai, setelah dipakai difoto, fotonya dikirimkan ke guru kelas masing-masing ya adik-adik. Untuk kelas Samuel yang belum bisa pegang gunting, minta tolong mama papa ya untuk mendampingi membuat mahkota. Setelah jadi dihias-hias, misalnya aku enggak punya manik-manik, enggak punya hiasan, diwarnai saja enggak apa-apa, tapi jangan lupa dikasih tulisan aku anak raja ya. Oke, siap adik-adik? Nah, sekarang kita mau berdoa. Kita sudah mendengarkan cerita Alkitab, kita mau berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, ambil sikap doa yang baik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam tanah hati anak-anak, boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat. Mereka boleh mengerti akan firman-Mu dan terlebih dapat melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati anak-anak yang meskipun masih beribadah dari rumah, bersekolah dari rumah, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi anak-anak. Juga kepada orang tua yang sudah mendampingi anak-anak beribadah di rumah, belajar dari rumah, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan pula. Tuhan berkati usaha pekerjaan setiap orang tua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.